Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi PD Orde 1 terakhir sebelum kita lanjut ke PD Orde 2 ya, yaitu penerapan PD biasa Orde 1. Di awal waktu kita bahas definisi klasifikasi sudah ada beberapa contoh bagaimana melihat fenomena kalau kita kaitkan dengan PD biasa Orde 1 ya. Nah, nanti akan ada contoh lagi terkait dengan COVID sekarang. Semoga kalian sehat semua, tidak menjadi bagian dari penyebaran ini ya. Karena kalau tidak mengisolasi diri, kita akan bisa menularkan. Ya, kita akan bisa menularkan, itu akan menjadi tidak baik ya. Nanti ada dua model yang sudah dibangun oleh yang dari ITB, ada Bu Nuning, sama ada dari Prof. Hadi Susanto ya, menggunakan pendekatan yang berbeda mereka. Nanti akan kita bahas ya. Cakupan materinya akan dibahas mengenai penerapan bersama dengan dasar satu dalam fenomena real life plus yang sekarang nanti adalah COVID-19 ya. Bagaimana COVID-19 dilihat dari persamaan diferensial Orde 1. Oke, setelah mempelajari ini diharapkan mengikuti sesi ini, diharapkan kalian mampu mendefinisikan ini sudah, mengklasifikasikan sudah, sampai pada PD khusus Bernoulli Riccati ya. Dari awal ada terpisah, linier, mungkin eksak, tak eksak gitu kan, sampai Riccati Bernoulli. Kemudian menyelesaikan misalnya awal sudah, nah ini sekarang yang akan kita bahaskan adalah mengaplikasikan PD dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini saya ambil dari hadis riwayat Abu Dawud. Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya, baik bercanda maupun bersungguh-sungguh ya. Nah ini karena mau UTS ya, kita dalam materi terakhir sebelum UTS. Jangan sekali-sekali mengambil barang milik saudaranya, jangan ngelirik-ngelirik jawaban temennya, jangan nyontoh ya, jangan mengambil atau mengakui hasil kerjaan orang lain sebagai hasil kerjaan kalian, karena berdosa. Ya, kalau kalian lakukan itu, maka apa yang kalian dapat tidak akan barokah, ya, tidak akan berkah. Biarlah kalian dapat, misalkan nggak dapat A gitu ya, dapat amin atau dapat B plus atau dapat B, nggak masalah buat saya, asalkan itu adalah hasil kerja kalian sendiri, benar-benar kalian usaha untuk itu, ya. Tapi usahanya nggak nyontek ya, usahanya benar-benar. Insya Allah akan menjadi baik nantinya ya, daripada kalian dapat A, kemudian ketika waktu selamat kerja ditanya dulu pertama di dapat apa? Dapat A saya gitu. Ditanya nggak tahu, Pak, jadi aneh gitu ya. Oke, penerapan dari PD dasar 1 ini sudah dulu populasi tikus dan burung hantu kan sudah kita bahas ya. Modelnya adalah ini. Ketika tidak ada burung hantu ya, jadi DPDT sama dengan 0,5 P, jadi pertumbuhannya sebesar setengah P dari populasi ya, perubahannya setengah P dari populasi. Ketika ada burung hantu maka menjadi itu dikurang 15 kali 30 karena tadi seharinya burung hantu memakan 15 tikus ya, seharinya memakan 15 tikus. Oke. Sehingga kita punya PD-nya itu DPDT sama dengan 0,5 P dikurang 450. PD apakah itu? PD linier bisa. Jadi ini bisa kita pandang sebagai PD biasa Orde 1 linier. Dengan menggunakan faktor integrasi ya, yaitu negatif setengah, maka kita bisa menyelesaikan. Atau kita pandang dia sebagai PD terpisah bisa. PD biasa Orde 1 terpisah.
PDT sama dengan itu, maka kalau kita nyatakan seperti ini, boleh kan ya? Dia akan menjadi PD terpisah, diintegralkan kedua ruas, selesai. Nah, ini adalah solusinya. Kita pandang dia sebagai PD terpisah, kita pisahkan kedua ruas, maka kita punya itu solusinya. P dikurang 900 atau P sama dengan itu C kali E pangkat setengah T plus 900. Dengan C-nya adalah dari situ. E pangkat ini kan bisa ditulis E pangkat C dikali E pangkat 0,5 T. Jadi populasi tikus tiap satuan waktu ketika ada golongan itu adalah itu. C kali setengah T ditambah 900. Gitu ya. Oke. Polusi air. Di video yang di awal sudah dibahas bagaimana modelnya. Kita punya modelnya adalah itu. DPDT sama dengan 1 min 0,005 PT. Ya. Solusinya dengan menggunakan pemisahan variabel sama kita dapat itu. T sama dengan C kali E pangkat negatif 0,05 T dengan C-nya E pangkat C1 ya. Karena di awal kita punya nilai banyak polusi di awal, sehingga dari situ kita dapatkan C-nya adalah jumlah polutan pada saat T0 atau awal kondisi ya, di kondisi awal ya. Gerak benda juga sudah kita modelkan ya. Jadi ada benda jatuh karena gravitasi sebesar 32 meter per sekund kuadrat dengan asumsi bahwa gaya kejar udara diabaikan ya. Kita punya itu. Kemudian peluruhan volume di awal juga sudah dibahas kayaknya ya. Laju perubahan volume P suatu bola salju yang mencair berbanding lurus dengan luas permukaan S. Jika saat awal jari-jari bola adalah 2 meter dan setelah 10 detik jari-jarinya menjadi setengah meter, tentukan formula jari-jari bola tiap satuan waktu. Sudah juga kayaknya, saya lupa. Saya baru belajar. Laju perubahan volume V suatu bola salju adalah, jadi asumsinya bola saljunya berbentuk lingkaran ideal gitu ya, berbentuk lingkaran ideal, berbentuk bola ideal. Laju perubahan volumenya berbanding lurus dengan luas permukaan S. Jadi volume bola kita sama dengan 4/3 pi R pangkat 3 gitu ya. Luas permukaannya adalah 4 pi R kuadrat gitu ya. Jika saat awal jari-jari bolanya adalah 2 meter dan setelah 10 detik jari-jarinya menjadi setengah meter, tentukan formula jari-jari bola tiap satuan waktu. Di perubahan volumenya, kalau ini kita anggap dia fungsi dalam jari-jari, jari-jarinya fungsi dalam jari-jari ya. Oke. Kemudian dia berubah tiap satuan waktu, maka kan kita punya dp/dt gitu ya. dp/dt sama dengan dia berbanding lurus dengan luas permukaan. Berbanding lurus kita punya barang kontan K misal dikali S. Nah, kita masukkan P-nya, ini R-nya fungsi dalam T gitu ya. Karena tiap waktu jari-jarinya berubah. Jadi tiap waktu bentuknya tetap bola, tapi jari-jarinya yang berubah. Dari di kulit bolanya dia mencair secara sempurna ya, sehingga bentuknya tetap berupa bola. Asumsinya begitu. Oke, jika kita punya V-nya adalah ini tadi, jadi D dari 4/3 pi R T pangkat 3 dt sama dengan K dikali
S-nya adalah 4 pi RT, R-nya dalam T kuadrat. Sehingga menjadi, kalau kita turunkan dia ya, kita turunkan dia sehingga kita punya bentuk 4/3 pi dikali 3 R kuadrat dikali R aksen ya. Oke, sama dengan K kali 4 pi dikali R kuadrat. Oke, ada 4 pi, ada 4 pi habis 3 habis R kuadrat habis, sehingga kita punya R aksen T sama dengan konstan, maka R-nya kalau kita nyatakan dr dt gitu ya, sama dengan K, maka dr-nya sama dengan K dt terpisah, kita integralkan kedua ruas, maka kita punya R sama dengan K dikali T ditambah konstan. Nah, itu adalah formula dari jari-jari bulat tiap waktu. Tapi di situ kita punya keterangan lain, yaitu R awal dia 2 meter. Artinya ketika T sama dengan 0, R-nya sama dengan 2 meter. Kemudian ketika T-nya 10 detik, R-nya menjadi setengah meter. Bisa dicari berapa nilai K, berapa nilai C-nya. Ya. Silakan dilanjutkan. Kemudian kerjaan ini menemukan nilai K dan C, silakan kalian kasih di kolom komentar atau di kolom diskusi ya, berapa nilai K, berapa nilai C dengan diketahui itu. Ketika T awal atau T0 nilai dari R adalah 2 meter, ketika T sama dengan 10 nilai dari R adalah 0,5. Jadi kalau dibuat nilai awal kita punya dia R ketika 0 ini sama dengan 2, yang kedua R ketika 10 ini sama dengan setengahnya. Nah, sekarang tentukan berapa K, berapa C-nya. Oke, modelnya yang kita punya adalah ini sekarang ya. PD ada satunya adalah itu. dr dt sama dengan K berdasarkan yang itu tadi. Ya. Oke. Nah, sebelum saya selesaikan, saya ada yang tadi saya sampaikan terkait dengan COVID. Ini ada pekerjaan yang telah dilakukan oleh teman-teman di ITB, ada Bu Nuning Nuraini, ada Kamal Khairuddin, dan ada Muhammad Apri ya dari ITB kelompok keahlian matematika industri dan keuangan ya. Berdasarkan data yang mereka dapat, ini datanya. Jadi ini di Cina di awal Januari di minggu ketiga Januari ya, 21 Januari 2020 sampai pada tanggal 10 Maret kemarin penyebaran virusnya kayak gitu. Jadi naik, kemudian ada perlambatan di tanggal 18 sampai 18 Februari sampai di 10 Maret gitu ya. Tapi nilainya perlambatan ini kalau kita lihat nilainya kan ini angkanya 70-80 ribu, jadi lumayan besar. Terjadi peningkatan yang tajam sekali ada di sana. Ya, peningkatan tajam sekali di tanggal 18 itu, sekitaran 18 dari 50.000 menjadi 70.000 sekian. Ini peningkatan tajam sekali ya. Kemudian ada di Italia. Dari tanggal 1 dia masih aman, tanggal 1, 21 Januari dia masih aman sampai di akhir November awal Maret kemarin dia langsung naik drastis sampai di angka 12.000 ya.
Kemudian di Iran juga sama, di awal Maret dia naik drastis sampai di angka hampir 10.000. Kemudian di Korea Selatan sama, di akhir Februari mulai ada, sampai di awal Maret dia naik ke 8.000. Di Amerika Serikat ada peningkatan tajam sekali di sana. Di sekitaran tanggal 10 Maret dari 200 naik ke 1000. Kemudian di global, di seluruh dunia, datanya kita punya itu, ya. Ada peningkatan lumayan yang di Cina ini, ya, karena di Cina kan populasinya tinggi sekali tadi, dari 50 ke 70.000 sekian gitu, ya. Kemudian naik. Nah, dari situ Bu Nuning dan kawan-kawan menggunakan model logistik, ya, karena dari grafiknya mereka berargumen bahwa model logistik tepat untuk digunakan di model penyebaran virus COVID ini. Sehingga mereka punya itu, berdasarkan kurva Richard yang ada di atas tadi. Persamaannya adalah itu. Ini adalah persamaan diferensial order 1, ya, di mana Y-nya itu adalah populasi sakit bergantung pada waktu T. Jadi perubahan orang sakit sama dengan itu, R per alfa dikali Y dikali 1 min Y per K pangkat alfa, di mana R-nya adalah laju awal pertumbuhan orang per hari. Ini bisa dihitung per kasusnya, di Cina sendiri berapa, di Italia, di Iran, Amerika, masing-masing per kasus. Kemudian K-nya adalah asumsi batas atas penderita atau dikenal sebagai carrying capacity. Asumsi batas atas penderita, ya, diasumsikan. Jadi berapa penderita maksimal yang bisa ditulari oleh virus ini di setiap kasus. Kemudian alfa adalah efek asimptotik, ya. Oke. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencari solusi dari persamaan diferensial ini, ya. Silahkan tuliskan, ya, tuliskan di kertas, kalian kerjakan itu. Ini kan PD apa ini? Ada Y, di sini ada Y lagi, pasti bukan linear karena pangkat alfa di sana, ya. Jadi silakan coba kalian kerjakan PD apakah dia, apakah homogen, apakah Bernoulli, Riccati dan sebagainya, ya, silahkan. Kemudian kalian boleh pakai asumsi berapa nilai R, berapa nilai alfa, berapa nilai K sembarang kalian simulasikan, ya. Bisa pakai Maple, boleh kalian plot grafiknya, ya. Kalau di sini ini grafiknya seperti itu pendekatannya, ya. Di Cina ini adalah yang biru adalah kondisi realnya, yang orange itu adalah pendekatan dari model tadi, ya. Dan seterusnya di Italia, kemudian di Iran, di Korea Selatan, Amerika Serikat, dan seterusnya. Oke. Yang kedua, ini adalah hasil kerjaannya Prof. Hadi Susanto, tanggal 16 Maret, ya. Hari ini Senin 16 Maret. Judulnya, kalau tidak serius puncak COVID-19 di Indonesia bisa sekitar 2 bulan lagi di bulan Ramadan, ya. Tidak serius artinya apa? Kita tidak benar-benar melakukan lockdown, ya. Benar-benar tidak keluar rumah, benar-benar tidak melakukan kontak dengan orang yang kita nggak tahu apakah dia sakit atau enggak, gitu, ya. Jadi di sana dia dibahas mengutip juga pekerjaan dari Bu Nuning tadi yang dari ITB. Cuma di sini Pak Hadi menggunakan model SI tanpa R, biasanya kan pakai R, SIR. Jadi R-nya dia tidak digunakan karena dianggap orang yang habis jadi rentan tertular, habis itu bisa tertular lagi, gitu, ya. Sehingga tidak ada recovery di sana, tidak ada orang yang sembuh. Modelnya seperti ini. ST itu adalah perubahan S, ya, DSDT maksudnya, sama dengan negatif alfa SI, IT sama dengan positif alfa SI. Jadi kalau di
digambarkan. Jadi ada S, ada I, ada dua kompartemen. Jadi S masuk ke I sebesar dengan laju perubahan alfa gitu ya. Dengan di situ dikali ada kontak antara S dan I, jadi S masuk ke sana sehingga jumlahnya berkurang sebesar itu, I-nya bertambah sebesar itu, alfa SI gitu ya. Oke. Solusi yang didapat adalah ini. Ya, solusi yang didapat adalah itu. Nah, ini plus 15 hari. T0-nya adalah ketika waktu awal ada dua orang terkena waktu di awal itu ya, yang ibu anak habis dansa itu. Tanggal 2 Maret ada dua orang di sini. Sampai hari ini ada 117 orang terinfeksi di sana ya. 117 orang terinfeksi. Berdasarkan model ini tadi didapatkan hasil simulasinya adalah itu. Dengan asumsi jumlah orang di Jakarta saja itu ya. Penyebarannya adalah itu. Ketika ini harinya kita lihat lebih panjang, maka perilakunya akan menjadi begitu. Naik maksimal di 0,08 kali orangnya ya, banyak orang, 10 juta kalau nggak salah di atas, akan turun. Nah ini sekitar 50 hari. Artinya 50 hari itu akan ada di bulan bulan apa, Mei ya, bulan Mei. 50 hari sejak Maret itu ya, ada di pertengahan bulan Ramadan. Artinya masih berapa? 2 bulan lagi. Ini kalau tidak benar-benar di lockdown, ini tidak apa namanya, tidak membuat panik ya, artinya sebagai referensi saja ya. Jadi prediksi ini dengan asumsi lockdown yang diartikan oleh Pak Hadi adalah orang luar tidak bisa masuk ke dalam dan orang dalam tidak bisa keluar. Artinya benar-benar mengisolasi. Jadi misalkan di Surabaya tidak ada orang yang boleh masuk ke Surabaya, tidak ada orang Surabaya yang boleh masuk ke, tidak boleh ada orang Surabaya yang keluar dari Surabaya. Artinya benar-benar lockdown, gitu ya. Maka akan ada itu, akan ada tambahan M di sana ya. Akan ada M. Ini kalau ada M gitu kita bisa menurunkan itu ya. Ini kalau nggak benar-benar di lockdown, artinya di loss, di Surabaya sudah tidak boleh ada anak yang pergi ke sekolah kecuali yang ujian. Jadi semua diminta belajar di rumah. Kalian juga mahasiswa di universitas juga tidak boleh ada perkuliahan tatap muka ya. Tapi kalau misalkan anak sekolah, mahasiswa tidak ada pembelajaran di sekolah, di perguruan tinggi, tapi tetap jalan-jalan ke mall, tetap kumpul-kumpul di kafe di mana ya sama aja, lockdown nggak jadi solusi. Jadi kita harus benar-benar bisa melakukan perilaku yang bijak gitu ya, kalian jangan keluar kalau nggak benar-benar penting gitu ya, sehingga kita bisa mempercepat penurunan penyebaran COVID ini ya. Semoga kita sehat, semoga keluarga di rumah sehat ya, semoga kita bisa ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya dengan tatap muka seperti sedia kala ya. Oke. Silahkan kerjakan, lihat soal halaman 45 di buku saya, kerjakan nomor 10 sampai 17 ya. Silahkan buat apa namanya jawabannya di kertas, nanti bisa diupload di kolom di di platform yang saya sampaikan nanti ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, jangan lupa like, jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain ya. Semoga sehat selalu, bebas dari COVID, yang lagi membawa juga ada demam berdarah, jaga kesehatan ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.